Ya, sekarang saya akan mulai membahas tentang evolusi. Nah, evolusi terlalu banyak aliran, termasuk nanti ada Darwinisme, Neo-Darwinisme, dan sebagainya. Tapi saya akan membahas dari asumsi dari evolusi. Saya masih teringat di dalam biologi SMP itu, pembagian penggolongan makhluk hidup itu kan mulai dari ada kelas, kingdom, family, ordo, genus, dan sebagainya itu. Nah, salah satu yang saya pertanyakan waktu itu adalah, apakah kita sebagai manusia menyetujui penggolongan itu? Ketika kita menerima penggolongan itu, maka kemudian manusia itu digolongkan di dalam, saya lupa istilahnya ya, kingdom animalia, kingdom binatang. Dan kemudian di dalam kingdom animalia itu kita masuk ke dalam family atau keluarga primata. Nah, dari primata itu nanti ada genus atau spesies, nanti menghasilkan spesies. Ya, saya lupa istilah ini semua. Spesies Homo. Jadi spesies Homo, manusia begitu ya, itu digolongkan ke dalam animal. Bahkan di dalam primata. Sehingga akibat dari penggolongan primata ini, manusia Homo dimasukkan ke dalam satu golongan bersama dengan gorila, simpanse, dan sebagainya. Nah, ini dulu. Nah, di sini saya mempertanyakan sejak lama. Kenapa? Karena penggolongan ini, dari animalia ini, itu hanya digolongkan dari uh, makhluk hidup yang non binatang, begitu ya. Lalu dari animalia, ini kemudian digolongkan kepada primata, di mana istilah primata itu dilihat dari gen secara fisik dan kemudian bentuknya. Nah, di dalam golongan primata itu, konon manusia itu memiliki kemiripan sampai 98% dengan gorila. Nah, di sini persoalannya. Kita ketika mengikuti jejak langkah daripada evolusi, maka biologinya kemudian mulai menggolongkan manusia segolongan dengan primata atau binatang. Sementara itu, Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam Kejadian pasal yang kedua, itu Allah berkata, maka Allah membawa binatang ke Adam, manusia. Jadi dipisahkan di dalam Alkitab penggolongan antara binatang dengan manusia. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, binatang dan manusia itu dibedakan dari responnya terhadap Tuhan. Dan ini dihilangkan di dalam dunia biologi. Waktu saya bertanya kepada para ahli gitu ya, kenapa hanya ciri fisik saja? Misalnya berjari dan jarinya ada kuku, lalu jempolnya menghadap kepada yang berlawanan atau gimana gitulah. Jadi ciri fisiknya aja. Sehingga ketika kita menerima itu, maka manusia direduksi menjadi sekedar binatang. Karena apa? Kesadaran, pikiran, rasio, hati nurani dihilangkan semua. Faktor roh yang dihilangkan semua. Nah, di sini persoalannya, maka ketika orang Kristen percaya bahwa manusia segolongan dengan gorila, maka di situ peluang untuk percaya bahwa ada manusia lain yang diciptakan selain Adam. Yaitu apa? Ya binatang mau tidak mau. Karena Alkitab menyatakan hanya di dalam yang bergerak itu hanya ada manusia dengan binatang darat. Cai di dalam bahasa Ibrani-nya. Sehingga apa yang mesti kita lakukan sebagai orang Kristen? Pertama kita menolak penggolongan itu. Karena penggolongan itu hanya berdasarkan fisik saja. Dan bahkan secara biologi, saya pernah bertanya kepada guru biologi, apakah jika manusia kawin dengan gorila, walaupun gennya itu 98% sama, bisa menghasilkan anak?
Mereka berkata tidak bisa. Manusia dengan binatang itu walaupun gennya diteliti secara fisik itu hampir mendekati 1% sama. Misalnya belakangan itu kan jantung babi itu kan bisa dicangkokkan ke manusia. Ada kemiripan di situ. Tapi apakah ketika kawin itu bisa menghasilkan anak? Tidak. Itu sebab Kain pasti inses. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Allah hanya menjadikan satu manusia Adam menggunakan singular dan maskulin dan satu feminin tunggal Adam dengan Hawa. Itu aja dari situ. Dan apalagi di dalam kitab lain dikatakan dari satu orang menghasilkan seluruh banyak manusia. Jadi dari mana kawin? Kain itu kawin kalau bukan dari anaknya Adam dan Hawa. Jadi mereka memang inses. Nah inilah orang kalau keracunan teori evolusi yang didasarkan kepada asumsi dasar di dalam biologi yang keliru. Lalu di dalam kalau kita menyetujui itu semua, perhatikan, teori evolusi mengatakan bahwa bukan manusia berasal dari monyet sebenarnya, tetapi manusia dan monyet atau gorila lah yang paling dekat itu, primatanya kan nanti ada lemur dan sebagainya dibagi-bagi lagi. Manusia paling dekat dengan gorila sehingga bisa ber-IQ 78 itu, 70, 78 sampai 80, itu disebut akhirnya manusia dengan gorila ini diturut ke belakang, itu nanti memiliki nenek moyang yang sama katanya. Jadi kan persoalan besar. Evolusi model seperti ini berarti percaya bahwa terjadinya manusia dengan kompleksitasnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh itu berasal dari satu makhluk ciptaan yang tadinya tidak berkesadaran, tidak punya hati nurani pikiran, ada otak, tetapi tidak berfungsi seperti manusia yang sekarang itu, lalu kemudian muncul seperti hari ini. Dan sampai hari ini Darwin sendiri tidak bisa menjelaskan the missing link antara manusia seperti wujud seperti ini yang tidak berkesadaran, lalu menjadi berkesadaran, berroh istilahnya itu, apa? Ini ada the missing link. Link antara manusia, mungkin loh ya, manusia kera berjalan tegak Pithecanthropus erectus, sampai menjadi Homo sapien yang terbaru ini menurut Noah itu ya, Yuval Noah, itu ada the missing link. Bagaimana menuju ke sini? Dan persoalannya kemudian ini kok diterima sebagai sebuah teori. Jadi nanti saya akan membahas soal Yuval Noah ini dalam sesi yang tersendiri. Tetapi yang jelas bahwa Alkitab justru harus menghakimi sains, bukan sains menghakimi Alkitab.